kembali lagi bersama kami Focalize to News. SDGs Desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa tersebut. Salah satunya adalah Desa Tanggap Perubahan Iklim. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan juga curah hujan. Perubahan iklim diakibatkan oleh meningkatnya gas karbon dioksida pada lapisan atmosfer bumi, sehingga meningkatkan tekanan gas rumah kaca. Adapun peningkatan gas rumah kaca diakibatkan oleh pengalihan lahan fungsi hijau. Dengan pengalihan lahan tersebut akan menambah beban kepada atmosfer bumi. Lalu kemudian ada gas limbah organik serta penggunaan bahan bakar fosil oleh umat manusia seperti yang dikatakan oleh Agus Dian Maulana, seorang anggota BPD Kota Sukabumi. Gas rumah kaca ya akibat pemanasan gitu kan, pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon dan kerusakan fungsi hutan, pengalihan fungsi hutan maksudnya kan, dan penggunaan apa sih itu deh, bahan bakar bermotor yang terlalu berlebihan. Perubahan iklim mengalami percepatan diakibatkan oleh ego manusia itu sendiri. Manusia akan cenderung mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara, dan juga diakibatkan dengan cepatnya pertumbuhan manusia dalam kehidupan. Dengan cepatnya pertumbuhan manusia, tentu saja sumber daya alam yang dibutuhkan juga semakin besar. Hal tersebut tentu saja akan memberikan efek buruk terhadap bumi. Seperti yang dikatakan oleh Ade Fatur Rahman, seorang pengajar di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Aktivitas manusia dulu itu kan berubah. Manusia dulu determinis. Seolah-olah kalau dia diam di laut, dia tidak bisa apa-apa kecuali jadi nelayan. Kalau dia di gunung harus jadi petani. Kemudian perubahannya itu cepat sehingga manusia kemudian sangat menguasai alam, teknologi. Kemudian dia menjadikan dia sangat berkuasa, jadi antroposentris. Jadi yang penting bagaimana alam memenuhi kebutuhan dia sebanyak-banyak tanpa mempertimbangkan bahwa alam itu, kita itu diam di alam yang punya sistem tersendiri, keseimbangan itu. Makanya kemudian ekologi approach inilah yang menyadarkan kembali. Apa yang mempercepat ya itu ego manusia ya. Jadi antroposentris. Jadi bagaimana segala sesuatu dilihat hanya dari kepentingan manusia saja. Padahal manusia hanya bagian. Disebut jadi the unity, kesatuan yang utuh dari beberapa komponen. Kita hanya salah satu bagian dari komponen. Termasuk komponen interaksi itu sendiri. Bukan hanya komponen organik. Interaksinya juga menjadi komponen. Interaksinya harus bagus. Harus sesuai. Karena alam ini memang sudah teratur. Dari sana sudah teratur, sistem yang bagus. Kemudian kalau ini dirubah dengan aktivitas manusia, maka ini akan cepat berubah. Dan yang mempercepat pasti semuanya kita ini paham yang sekarang ini adalah manusia. Dampak perubahan iklim telah dirasakan hampir oleh seluruh negara di dunia dan telah memberikan konsekuensi buruk pada kehidupan. Kerugian ekonomi rata-rata tahunan akibat bencana terkait iklim mencapai ratusan miliar dolar. Belum lagi dampak bencana geofisik terhadap manusia yang 91% terkait dengan iklim. Antara tahun 1998 dan 2017 telah menewaskan setidaknya 1,3 juta orang dan menyebabkan 4,4 miliar orang terluka. Adakah program yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim serta apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak tersebut? Untuk program pemerintah sendiri yang saat ini yang dilakukan ya, menghimbau atau mengadakan pengolahan sampah limbah dari padat ke cair. Ya. Yang keduanya menggunakan energi baru yang ramah lingkungan aja. Seperti sekarang kan udah ada kan energi baru, penggunaan solar bio ya. Yang ketiganya peningkatan tutupan irigasi dan pencegahan
kebakaran hutan dengan cara menghimbau kepada pada masyarakat akan berhati-hati kalau lagi di hutan, dalam artian jangan membakar sampah walaupun sedikit, itu akan menjadi efek panas dan terjadi efek panas global juga atau rumah kaca. Untuk upaya kita, kesadaran kita yang pertama itu menanam pohon gitu kan. Menanam pohon itu salah satu untuk upaya kita, intinya untuk menambah oksigen mungkin di bumi ini gitu kan. Cara menanam pohon untuk menghadapi perubahan iklim. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan sendiri, lingkungan kita sendiri. Yang ketiganya, sama seperti tadi, mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi atau mengalihkan untuk mengalihkan kita pada transportasi umum. Jadi biar tidak terlalu banyak gitu. Di masyarakat sini, saya sebagai tokoh masyarakat di daerah Harempoy, Desa Subang Jaya ini, masyarakat sudah menanamkan lingkungan yang bersih, sanitasi yang bersih, dan kesehatan yang bersih. Masyarakat di sini sudah paham akan pentingnya pelestarian lingkungan dengan mereka seperti menanam tanaman di pekarangan masing-masing, menanam hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan, baik itu tumbuh-tumbuhan yang bersifat obat-obatan atau bersifat tanaman hias, supaya di pekarangan mereka tidak kering gitu. Itu merasakan sudah paham itu. SDGs desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mari ikut berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera melalui SDGs. Kami, Vocalize the News, melaporkan, bersuara untuk fakta.